berjumpa lagi di video kami. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan tentang geometri dimensi 3. Nah, adapun tujuan secara khusus yang ingin dicapai dalam bab ini yaitu mengidentifikasi bangun ruang dan unsur-unsurnya, menghitung luas permukaan bangun ruang, menerapkan konsep volume bangun ruang, dan yang terakhir yaitu menentukan hubungan antar unsur-unsur dalam bangun ruang. Oke, sebelum kita mulai pada materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Maria Sri yang tidak boleh, yaitu saya sendiri. Lalu ada Ignatius Duyantoro Aga, Albertina Alfrenda, Heberson Eunike Faot, Elda Lopis, Maria Yasinta Pida, Cynthia Julita Putri Tunggal, dan yang terakhir ada Orion Cemaro. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama itu kita membahas tentang bangun ruang dan unsur-unsurnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan yaitu kubus ABCDEFG di bidang BC, di mana bidang BC GF disebut sisi. Sisi adalah sekat atau perbatasan bagian dalam dan bagian luar dari suatu bangun ruang. Ada sisi yang datar seperti pada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Namun, ada juga sisi yang melengkung seperti pada tabung, bola, dan kerucut. Unsur-unsur bangun ruang lainnya yaitu rusuk, titik, dan sudut. Contoh rusuk adalah ruas garis ini AB pada gambar. Rusuk merupakan perpotongan dua bidang sisi pada bangun ruang, sehingga rusuk akan berupa ruas garis. Ada rusuk yang berupa garis lurus seperti pada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Namun ada juga rusuk yang melengkung seperti tabung dan kerucut. Unsur lainnya adalah titik sudut yang merupakan perpotongan tiga bidang dan perpotongan tiga rusuk atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Nah, kubus memiliki 6 bidang sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Nah, dalam geometri ruang, kita mengenal rumus Euler, yaitu banyaknya bidang sisi ditambah dengan banyaknya titik sudut sama dengan banyaknya rusuk ditambah 2. Misalnya, kita anggap bahwa banyaknya bidang sisi itu adalah S, banyaknya titik sudut itu adalah T, dan banyaknya rusuk A dengan R. Maka kita bisa tuliskan rumusnya yaitu S ditambah T sama dengan R ditambah 2, di mana S itu bidang sisi, T itu titik sudut, dan R adalah banyaknya rusuk. Nah, sebagai contoh yaitu 6 yaitu banyak sisi ditambah 8 banyak titik sudut sama dengan A12 banyak rusuk ditambah 2. Nah, itu adalah rumus Euler atau yang biasa dikenal dengan rumus Euler. Yaitu prisma. Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar yang berbentuk segi N serta beberapa bidang yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Dua bidang yang sejajar tersebut dinamakan bidang alas dan bidang atas, sedangkan bidang-bidang lainnya disebut dengan bidang tegak. Sedangkan jarak antara kedua bidang disebut tinggi prisma. Prisma yang rusuk tegak lurus pada bidang alasnya disebut prisma tegak. Jika tidak tegak lurus disebut dengan prisma miring atau condong. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh suatu daerah segi N atau yang disebut dengan bidang alas, dan beberapa segitiga atau yang disebut dengan sisi tegak yang memiliki satu titik sudut persekutuan atau yang disebut dengan puncak. Rusuk-rusuk yang melalui puncak disebut dengan rusuk tegak. Tabung
Tabung atau silinder adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua daerah kurva tertutup yang sejajar dan kongruen dan dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis sejajar dan memotong kedua kurva tertutup tersebut. Jika himpunan garis-garis yang sejajar tersebut tegak lurus pada kurva tertutupnya, maka tabung tersebut disebut dengan tabung tegak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh suatu daerah kurva tertutup atau yang disebut bidang alas dan dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis yang melalui suatu titik atau yang disebut puncak dan melalui lingkaran tadi. Kerucut yang dibahas di sekolah biasanya kerucut alat lingkaran dan proyeksi puncaknya ke bidang alas akan berikut puncak lingkaran yang merupakan bidang alas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luas dan volume bangun ruang. Luas permukaan balok sama dengan permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kubus merupakan bentuk khusus dari balok di mana T sama dengan L sama dengan T sama dengan A dan A adalah ukuran rusuk kubus tersebut, sehingga didapat luas permukaan kubus sama dengan 6A kuadrat dan volume kubus sama dengan A pangkat 3. Luas permukaan prisma didapat dengan mencari terdahulu luas alas sama dengan luas atas dan luas sisi-sisi tegaknya, lalu menjumlahkannya. Gambar di sebelah kanan ini menunjukkan sebuah balok yang sudah dibelah menjadi 2. Prisma tegak segitiga siku-siku yang kongruen, sehingga volume prisma adalah separuh dari volume balok. Jadi, volume prisma tegak segitiga siku-siku sama dengan 1/2 panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan alfa kali tinggi. Jadi, volume prisma tegak segitiga siku-siku sama dengan A kali T, di mana A adalah luas alas prisma dan T adalah tingginya. Namun karena setiap prisma tegak segitiga dan dinyatakan sebagai gabungan dua prisma tegak segitiga siku-siku, maka rumus di atas dapat digunakan juga untuk prisma tegak segitiganya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kerucut. Dengan menganggap bahwa alas kerucut merupakan segi N dengan N mendekati tahingga, sehingga dapat diturunkan volume kerucut berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T, di mana R adalah jari-jari alas kerucut dan T adalah tingginya. Luas permukaan kerucut sama dengan pi RS tambah pi R kuadrat, sama dengan pi R kali S tambah T, di mana R adalah jari-jari lingkaran alas kerucut dan S adalah panjang apotenusa. Selanjutnya, kerucut. Dengan menganggap bahwa alas kerucut merupakan segi N dengan N mendekati tak hingga, sehingga dapat diturunkan volume kerucut berikut. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat kali T, di mana R adalah jari-jari alas kerucut dan T adalah tingginya. Sehingga luas permukaan kerucut sama dengan pi kali R S ditambah pi R kuadrat sama dengan pi kali R dikali S tambah T, di mana R adalah jari-jari lingkaran alas kerucut dan S adalah panjang apotenusa. Selanjutnya yaitu hubungan antar unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama, ketiga bidang sejajar. Ketiga bidang tidak ada yang memiliki garis atau titik-titik persekutuan. Seperti ada contoh yang ada di sini, bidang U, bidang V, dan bidang W tidak memiliki titik persekutuan. Yang kedua, dua bidang sejajar dipotong bidang ketiga
Demikian video presentasi kami. Jika terdapat beberapa kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian video kali ini, kami mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun kami tunggu untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih.